Ya, oke, kita mulai. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mudah-mudahan sudah di rumah ya, sudah sempat makan malam ya. Oke, kita lanjutkan kuliah kita. Ternyata belum saya buka ya Aurelinya ya. Oke, tadinya saya pikir saya bisa membahas chapter 7 in chapter 7 and 8 in one pertemuan, tapi ternyata sepertinya nggak bisa ya. Jadi saya breakdown ini menjadi 2 pertemuan saja. Jadi malam ini kita hanya bahas chapter 7 ya, dan dokumen pendukungnya juga ternyata saya lihat ada 2 ya. Jadi kalau Anda lihat di LMS itu saya sudah up ya, ada 3 dokumen ya. Yang pertama adalah chapter 7 ya, chapter 7 di Aureli yang kita sedang bahas gitu ya. Kemudian saya up juga dokumen COVID-5 yang bicara tentang a business framework ya for the governance and management of enterprise IT. Ya, jadi chapter 7 ini merujuk pada 2 dokumen ini. Seperti ketika chapter 6 ini merujuk pada COVID-5 enabling process gitu ya. Ya, jadi sebentar lagi Anda akan UAS ya di mata kuliah ini. Sebentar saya coret-coret. Ya, kita masuk di pertemuan 11 di sini judulnya ya. Jadi kita ketemu di pertemuan 2 pertemuan terakhir ya. Jadi nanti kita akan setelah pertemuan 12 maka nanti ada kuis sama ada presentasi ya. Nanti poin-poinnya sebagian mungkin sudah saya jelaskan kemarin. Ya, kita lagi bahas IT governance. Oke, kemudian ini adalah kelas CA ya, CA 19 malam gitu ya, sip KJS. Apakah ada anak KS-nya, saya kurang paham. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 9 bulan 9 tahun 2021. Oke. Tinggal 2 minggu lagi atau 2 pertemuan lagi, sorry. 2 pertemuan lagi ya, tinggal jadi di pertemuan 11 ini cepetan. Pertemuan 11 ini saya bahas chapter 7-nya. How to implement KB5 ya. Kemudian di Selasa depan kita akan masuk pembahasan tentang final chapter ya, chapter 7. Kita bicara tentang proses assessment model ya. Nah, setelah ini baru Anda akan ada kuis gitu ya. Kemudian sama presentasi finalnya ya, presentasi UAS-nya gitu ya. Oke. Ya, kalau saya lihat waktunya masih agak lega ya. Kita masih sebelum kepada Anda kuliah, kita masih ada ini pertemuan 12 ya, ini kita mulai ya. Kemudian di sini kita bisa presentasi. Kalau masih kurang bisa saya tambahin. Ya, jadi saya pikir cukup ya insya Allah waktunya untuk kita melakukan kuis sama presentasi gitu ya. Oke. Apa lagi ya? Ya, kalau kemarin Selasa kemarin kita bahas tentang kita ketemu sama dokumen yang namanya mana dia? Ini ya, kita ketemu sama dokumen COVID punyanya IKK ya, COVID-5 yang Anda angkat ya. Kemudian poin-poinnya adalah kita sudah membreakdown dari domain kemudian kepada proses
kepada practice, kemudian kepada activity, ya. Walaupun saya tidak membahas detail satu-satu, nanti bisa kita lihat di pembahasan dari skripsinya gitu ya. Jadi akan ada 2 domain ya, yang bicara tentang governance sama manajemen gitu ya. Nanti akan dibagi 4 di sini ya, di manajemen ada 4 domain ya. Nanti Anda harus mengidentifikasi dari skripsi yang ada angkat gitu ya. Oke, ketika bicara evaluate, direct, and monitor, karena kita akan COVID-5 berbicara 37 proses ya. Tidak semua perusahaan akan mengangkat ke semua proses tersebut. Nah, malam ini kita akan melihat bagaimana cara mengidentifikasi proses-proses yang penting diimplementasikan di sebuah perusahaan. Ya, sedikit kaitan dengan minggu atau Selasa kemarin. Oke, mana tadi? Oke, ya. Kita lanjut. Jadi Anda harus mengidentifikasi proses-proses mana yang diangkat di skripsi yang Anda jadikan referensi ya. Apakah di EDM ya, kemudian proses yang mana, apakah semuanya. Ya, di sini ada di level governance ya. Ada answer governance framework, setting and maintenance dan lain-lain. Nah, kemudian saya sudah membahas ya Selasa kemarin detail dari proses ini, kemudian menjadi istilah yang digunakan itu adalah praktis ya, jadi praktis gitu ya. Kalau kelas pagi tadi saya sudah minta mulai mengidentifikasi yang ada di skripsinya gitu ya. Ya, jadi dokumen ini akan menjadi referensi utama ya. Dari e-book yang kita gunakan juga mereferensi dari dokumen ini. Ya, jadi Anda harus mengidentifikasi kodenya ya, BI01, namanya, areanya gitu ya, domainnya. Kemudian Anda kalau skripsinya dalam bahasa Indonesia ya pasti sudah ada versi Indonesianya. Proses description-nya minimal ini ya, ada proses description-nya. Kemudian ada proses purpose statement-nya. Kemudian dari masing-masing proses ini akan ada related-nya dengan IT goal, poin keberapa. Kemudian nanti ada related metriknya dan mungkin ini tidak Anda dapatkan deskripsinya. Ya, karena di sini detail sekali, ada misalnya metriknya di sini ada percent of enterprise strategic goal and requirement support by IT strategic goal. Ya. Di sini diminta presentasi. Ini terlalu detail lah ya, kayak sepertinya deskripsi juga nggak dibahas. Ya, Anda bisa skip yang di sini ya. Mungkin Anda bisa melis apa IT related goal-nya di proses ini ya, kalau tidak dibahas di skripsinya. Kemudian di sini ada proses goal-nya. Jadi si satu proses ini akan ada proses description-nya, ada proses purpose statement-nya. Kemudian ada proses goal-nya di sini. Jadi masing-masing proses ada goal-nya. Masing-masing goal ini nanti ada cara mengukurnya gitu ya. Ada percent of stakeholder effectively engage gitu ya. Ya, ada frekuensi of status review. Ini terlalu detail ya, tapi kalau misalnya deskripsinya ada ya bagus gitu ya. Anda bisa melis apa proses goal-nya untuk satu proses di sini gitu ya. Kemudian nanti breakdown-nya adalah ada RACI chart ya. Di sini breakdown dari proses, jadi masing-masing ini pasti ada deskripsinya ya. Jadi detail dari proses itu akan didetailkan lagi menjadi praktis. Dan ini juga di perguruan tinggi juga ada seperti ini ya. Kalau di perguruan tinggi namanya adalah ini di buku 2 ya, di manual mutu. Ini bicara tentang PPE-PP gitu ya. Jadi nanti ada
Ini sebenarnya perguruan tinggi pun mengadopsi standar dari industri gitu ya, kalau saya lihat gitu ya. Yang pernah saya tahu ketika saya terlibat di Badan Penjaminan Mutu di perguruan tinggi gitu ya, ada buku 2 namanya. Jadi di buku 2 itu ada 4 step ya. Dan nanti di setiap di sini dibilangnya praktisnya ya, detail dari satu proses gitu. Ini harus ada ini ya. Untuk satu proses ada berapa praktis detailnya, kemudian nanti ada chart seperti ini. Yang chart di sini kita bisa tahu siapa yang bertanggung jawab. Di praktis di sini maintain a standard approach for program and project management. Anda harus lihat di di skripsinya harus ada ini. Kalau nggak ada, Anda harus cari skripsi yang lain gitu ya. Nah, ini ada 26 role ya, divisi katakanlah gitu ya. Di sini nanti akan ada yang bertanggung jawab, responsible, ada yang confirm, yang ibaratnya ditanyakan ketika kita butuh informasi, ada yang inform, yang diberikan informasi. Kalau accountable ini yang men-trigger ya sebenarnya ya. Anda bisa nanti lihat lagi. Nah, jadi dari masing-masing praktis ini udah kelihatan siapa yang menjalankan, siapa yang ibaratnya dimintai tanya ketika perlu, orang yang responsible di sini gitu ya. Jadi namanya adalah rasi chart. Pasti ada. Jadi ada identifikasi ini. Jadi rasi chart ini akan memplotting katakanlah setiap praktis ini siapa yang menjalankan gitu ya, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang diberikan informasi ya. Jadi kalau kita ulang sedikit, harusnya ada di sini. Ya, di sini ya. Di sini ada rasi chart ya. Silakan Anda kalau mau lihat versi bahasa Indonesianya pasti ada di deskripsinya. Jadi di rasi chart ini R itu adalah responsible, who is getting the task done, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang melakukan practice tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua adalah accountable, who account for the success of the task. Ya ibaratnya kalau ini selesai siapa ya ibaratnya kalau account itu biasanya dimintai tanggung jawab gitu ya. Oke, kemudian ada consulted, who is providing input, tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada inform, who is receiving information. Nah, jadi nanti ketika Anda dapatkan skripsinya, Anda harus lihat ya. Tapi nanti tergantung dari struktur organisasinya ya, tidak sedetail ini. Ini harus ada nih ya. Jadi ini adalah practice, ini adalah breakdown dari prosedur ya, proses ya. Jadi nanti ada list-list seperti ini, kemudian ada list seperti ini, siapa yang kalau di sini perform operational procedure tidak bertanggung jawab ya. Manage outsourced IT services, ini responsible-nya head IT operation. Ya, ini harus ada, pasti ada. Anda carilah. Ya, ini pasti ada di deskripsinya. Ya, jadi itu poin berikutnya adalah dari setiap praktis ini akan ada description-nya. Kemudian dia mendapatkan inputnya dari praktis yang mana gitu ya. Kemudian praktis ini akan menjadi output ya. Di sini misalnya contohnya adalah operational schedule, backup log gitu ya. Oke, ini hasil dari praktis yang di sini. Nah, yang terakhir itu ada namanya activity ya. Jadi activity adalah activity yang dilakukan di satu praktis di sini. Ya, kalau skripsinya lengkap ya mungkin dimasukkan di sini. Tapi mungkin mereka berasumsi karena pasti sudah ada di dokumen ini mereka tidak melis gitu ya. Jadi nanti Anda bisa melis, Anda bisa ubah ini translate dulu ke bahasa Indonesia. Kemudian Anda bisa jelaskan, ingat ya ini 3 orang, kerjaan 3 orang ya. Jadi nanti saya pikir nggak terlalu berat ya, walaupun nanti Anda bisa nego lah, misalnya Pak ini prosesnya kebanyakan Pak, kita mau ambil misalnya 3 proses aja setiap orang gitu ya. Misalnya yang diangkat ada 15 proses ya dari 37 gitu ya. Kemudian Anda batasi hanya menjadi 3 proses saja. Kalau Anda anggap berat ya boleh saja gitu ya. Nanti nego saya gitu ya. Ya, oke. Jadi itu ya, itu adalah bagian dari presentasi nanti. Ibaratnya saya meminta Anda untuk memahami satu dokumen, yaitu skripsi, yaitu penelitian, kemudian membreakdown-nya. Ya, Anda misalnya Pak harus sampai pada
gold cascade tidak gitu ya. Itu sudah kita lakukan ketika presentasi pertama ya. Tapi kalau Anda ingin memasukkannya sebagai continuity gitu ya, ada benang merah gitu ya di skripsi itu, ya silahkan saja. Tapi ketika presentasi Anda tidak harus menjelaskan ya, tapi dimasukkan di dokumennya. Jadi nanti ibaratnya itu akan menjadi portofolio Anda gitu ya. Itu adalah bukti Anda pernah mempelajari COVID 5 ya. Itu bisa jadi referensi ketika nyari kerjaan juga gitu ya. Ya, selain itu ya bisa dari sertifikasi yang misalnya Anda ikutin gitu ya. Itu. Jadi target saya Anda bisa bikin portofolio. Ya, dan portofolio paling besar itu adalah judul skripsi Anda sendiri nanti ya. Biasanya dilihat sama orang, transkrip nilai, kemudian judul dari skripsinya ya. Biasanya seperti itu. Ya, oke. Kita masuk saja ke pembahasan chapter 7 ya. Saya pikir sedikit tapi ternyata lumayan banyak ya. Jadi di sini bicara tentang implementation of GEIT ya. Ya, governance enterprise. Jadi istilahnya dari bab 1 bisa kita bahas ya, istilah yang digunakan di COVID 5 ini bukan IT governance tapi GEIT, governance ya, enterprise IT gitu ya. Oke, di sini ada quote dari Thomas Alva Edison. The value of an idea lies in the using of it gitu ya. Ya, berarti ini ada hubungan dengan chapter yang sedang kita bahas ya. Kita sedang bicara bagaimana mengimplementasikan GEIT with COVID-5 ya. Tata kelola perusahaan ibaratnya berkaitan dengan IT. Thomas Alva Edison ya menyatakan the value of an idea, ya, nilai dari sebuah idea terletak dengan apa, menggunakannya gitu ya. Jadi ibaratnya kita punya konsep COVID-5 tapi kalau tidak implementasi tidak ada value-nya, maksudnya si Thomas mungkin seperti itu. Oke, ya, kita mulai aja. Silakan Anda bisa download di LMS, sudah saya up gitu ya. Implementation of GEIT with COVID-5. This chapter look into the approach to implementation of governance of enterprise IT based on COVID-5. Jadi bab ini akan membahas pendekatan dari implementasi governance of enterprise IT berdasarkan COVID-5. Ya. Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi suara ada, sharing ada, oke. Bab ini membahas pendekatan penerapan Governance of Enterprise IT, ya, GIT berdasarkan COVID-5. Oke, kita mulai. It is important to recognize there is not a mandatory approach to the implementation of GIT. Penting untuk Anda pahami, tidak ada pendekatan yang utama gitu ya untuk mengimplementasikan Governance of Enterprise IT ya. Tetapi COVID-5 book ya, di sini ada COVID-5 book do provide sound guidance and approach to consider as well as discussion of difficulty that may arise and method of avoiding or overcoming this ya. Ya, apa sih? Penting untuk diketahui bahwa tidak ada pendekatan yang sebenarnya di sini yang apa ya, bukan wajib, lebih pentingnya ya, yang utama gitu ya, pendekatan yang utama untuk penerapan GIT. Tetapi buku ya A Guide COVID-5 memberikan panduan yang baik tentang pendekatan yang perlu dipertimbangkan serta diskusi tentang kesulitan yang mungkin timbul dan metode untuk menghindari atau mengatasinya. Statement di sini maksudnya adalah si
COVID 5 itu menyediakan dokumen-dokumen yang bisa Anda akses gitu ya di websitenya dia. Walaupun sekarang mereka sudah berpindah ke COVID 2019 ya. Ya, salah duanya adalah dokumen bicara tentang a business framework for the governance and management of enterprise IT sama COVID-5 implementation, bicara tentang chapter 7 ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di chapter 6, yaitu dokumen terlibat adalah enabling process ya. Kemarin juga sudah saya sampaikan beberapa dokumen lain ya, guide yang dimiliki oleh ISAKA terkait dengan COVID-5 sini ya. Ya, jadi kalau Anda mau drill, kalau Anda mau detailkan, silahkan. Ini sudah saya upkan. Di sini ada 94 halaman bicara tentang a business framework for the governance and management of enterprise IT. Ya, kalau dilihat di sini, ya ini detail yang kita bahas di chapter 4 ya. Oke, walaupun di enabling process juga dibahas. Tapi sepertinya di sini lebih detail lagi pembahasannya. Mereka bahas tentang 5 prinsip di COVID-5 ya di sini. Sampai ibaratnya ini lebih detailnya kalau kita dibahas di enabling process ya. Di sini dokumennya di sini. Dokumen yang bicara tentang prinsip-prinsip. Jadi ebook yang saya gunakan referensinya mereka dari sini gitu ya. Ya, ini yang dibahas adalah prinsip-prinsip yang ada di COVID-5 gitu ya. Ini sudah kita bahas, saya nggak bahas lagi. Oke, kemudian ya satunya lagi itu dokumen yang bicara tentang implementation ya. Ini yang kita bahas malam ini. Ya, jadi saya akan ngambil dari e-booknya saja. Kalau Anda pengen lihat detailnya silahkan dibuka di sini. Langkah-langkahnya ya. Oke. Kita ngikutin alur dari e-booknya saja. Oke, bukan ini. Ya, oke. Itu maksud pernyataan dari sini ya. Jadi COVID-5 memiliki guide-guide, memiliki dokumen-dokumen yang bisa kita jadikan reference. Dan itu apa namanya akan jadi bagian dari kuis ya. Jadi Pak, kok nggak ada ya Pak di enabling process gitu ya? Oh ternyata adanya di COVID-5 information gitu ya. Adanya di guide di informationnya ya, bicara tentang data, information, knowledge dan lain-lain. Kita lanjutkan saja. Oke, di sini ada paragraf yang menjelaskan adalah the key point to recognize is that governance and management of enterprise IT must be specific to your enterprise. Ya, jadi di sini ada pernyataan kunci dari key point ya, kunci utama gitu ya, yang harus dipahami, yang harus diketahui adalah tata kelola dan manajemen dari IT dari sebuah perusahaan gitu ya harus spesifik. Oke. Saya break dulu ya, ada azan.
Ya, kita lanjut ya. Jadi materi dari kuis ya itu sumber utamanya dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh ISAKA ya. Ya, oke. Cek sound. Ada suaranya ada? Ada, Pak. Oke, suara jelas ya? Jelas. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi kita sedang bicara how to implement GIT with COVID-5 in an enterprise ya. Jadi GIT kan governance enterprise of information technology gitu ya. Jadi tata kelola di perusahaan yang terkait dengan IT gitu ya. Oke, di sini pernyataan pertama adalah the key point to recognize is that governance and management of enterprise IT must be specific to your enterprise. Ya, jadi di sini ya poin kunci. Poin kunci yang harus diketahui adalah bahwa tata kelola dan manajemen perusahaan harus spesifik ya, harus spesifik untuk perusahaan. Jadi maksudnya adalah kita harus memahami perusahaan yang akan diimplementasikan COVID-5-nya gitu ya. Maka di sini oke, kita balik ke Inggrisnya. Harus spesifik to your enterprise. Nah, supaya kita bisa spesifik di enterprise yang sedang kita implementasikan COVID-5-nya, itu maka kita harus melakukan analisis. Ya. Analisis must be conducted with stakeholder. Ya, jadi stakeholder apakah internal ya, eksternal gitu ya, harus kita ajak untuk berdiskusi, melakukan analisa terkait tentang bagaimana mengimplementasikan salah satunya lah ya COVID-5. Kemudian yang poin berikutnya adalah a business case must be devised. Ya, apa itu devised? Kasus bisnis harus dirancang ya, harus dirancang. Kemudian approval gain from senior management. Ini yang penting, harus ada persetujuan dari manajer senior. And an implementation program devise and execute ya. Ini adalah lanjutan dari chapter 6 kemarin. Kita sudah identifikasi ibaratnya ada 37 proses yang bisa kita implementasikan ya. Tapi di sini kita harus menspesifikkan di enterprise kita itu mana dari 37 proses itu yang akan kita implementasikan. Ya, ada poin pertama, analysis must be conducted with stakeholder. A business case must be devised ya, apa aja harus kita jalankan. Kemudian ada persetujuan dari senior manager, ini yang poin ketiganya. Ini kayaknya ada di kuisnya ya. And implementation program devise and execute ya. Oke, coba kita agak bergeser ke Indonesianya. Poin kunci yang harus diketahui adalah bahwa tata kelola dan manajemen TI perusahaan harus spesifik untuk perusahaan Anda. Itu berarti analisis harus dilakukan dengan pemangku kepentingan, kasus bisnis harus dirancang, persetujuan diperoleh dari manajemen senior, dan program implementasi dirancang dan dijalankan ya. Kita lanjut saja. Ya, further, COVID is not the sole good practice as is well recognized by ISAKA. Ya, despite the labeling of COVID-5 as the only business framework for GIT ya. Lebih lanjut, COVID-5 bukanlah satu-satunya praktik baik yang diakui oleh ISAKA ya. Walaupun COVID-5 diberi label sebagai satu-satunya kerangka kerja bisnis atau untuk GIT, COVID-5 tidak hanya didasarkan pada lebih dari 80 kerangka kerja dan standar lain. Ya. Maksudnya di sini poinnya adalah COVID-5 bukan satu-satunya standar gitu ya. Ya, yang dijalankan oleh sebuah perusahaan ya. Bisa jadi perusahaan tersebut sudah menjalankan sebuah standar lain gitu ya. Jadi kita harus melihatnya. Jadi COVID-5 bukan satu-satunya standar yang bisa dijalankan. Oke. Kemudian di sini ada pernyataan kedua.
COVID 5 is not only based on more than 80 other framework ya. Ini ada pernyataan COVID 5 tidak hanya berdasarkan 18 framework yang lain ya, and standard as discussed in chapter 2. But also some of this framework, standard and good practice may already be in place ya. Tadi poin sebelumnya adalah kita sedang bicara kalau kita ingin menjalankan COVID 5 ya, kita harus ibaratnya memahami bagaimana enterprise, spesifiknya seperti apa. Ya, maka di sini ada poin-poinnya. Nah, kemudian ternyata pernyataan kedua adalah COVID 5 bukan satu-satunya standar. Ya, walaupun ada pernyataan bahwa itu adalah ada pernyataan itu one for all gitu ya, ada di standar, di prinsip keberapa gitu ya. Tapi memang COVID 5 itu base lebih dari 80 framework ya, kita kemarin sudah bahas ya, dari setiap prosesnya itu mereka menurunkan dari standar yang mana. Tapi bisa jadi perusahaan tersebut sudah menjalankan sebuah standar ya, yang sudah berjalan ya, jadi kita harus pahami itu juga maksud dari paragraf ini. Ya, ini contohnya. Common example of good practice already in place in many enterprise today adalah ITIL ya, ini standar untuk prosedur, ISO 20000, PRINCE2 or PMBOK ya, ISO 27001, ISO 9001. Jadi bisa jadi di perusahaan tersebut sudah ada menjalankan standar ini gitu ya. Oke. Ya, ini pernyataan ini yang tadi sudah saya sampaikan. Guidance on implementation of GIT using COVID 5 is provided by ISAKA in an outline in chapter 7. Ini yang saya up di LMS ya, dua dokumen ini. Yang pertama adalah a business framework for the government and management of enterprise IT. Di sini banyak bicara tentang 5 prinsip yang ada di COVID 5 ya. Yang kedua adalah implementation guide yang sedang kita bahas malam ini. Ya, jadi ISAKA memberikan guidance ketika kita ingin menjalankan COVID 5 ya. Ini dokumen yang digunakan, dua dokumen yang digunakan ketika bicara tentang implementation-nya. Oke. Ya, kemudian di sini bicara tentang many reader of this book. Ya, banyak orang-orang yang membaca buku ini are likely to have been employed. Ya, dikatakan banyak yang membaca buku ini ya sudah bekerja lama gitu ya, for many years. So we'll have a strong understanding of the operation. Ya, ibaratnya ketika kita ingin mengubah sistem, gampangnya gitu ya, kita ingin mengubah sebuah sistem, maka yang pertama adalah kita harus memahami sistemnya terlebih dahulu. Ya, memahami sistemnya. Memahami sistemnya gimana? Salah satunya adalah Anda sudah terlibat dalam sistem itu di waktu yang lama. Jadi Anda sudah tahu apa kelebihannya, apa kekurangannya gitu ya. Sehingga nanti ketika kita lakukan standarisasi menggunakan COVID 5 kita sudah paham. Ini pernyataan pertama di sini. Ya, many reader of this book, atau kita lihat bahasa Indonesianya. Banyak membaca buku ini kemungkinan besar telah bekerja di perusahaan mereka selama bertahun-tahun. Sehingga akan memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana bisnis proses atau operasi yang dilakukan di perusahaan tersebut. Kemudian bagaimana dengan konsultan? Ya, kalau kita menyewa konsultan untuk melakukan audit mungkin ya, maka konsultan who visit enterprise to assist with GIT implementation will initially conduct activity to understand the enterprise. Ya, ini bicara tentang ketika ada pihak luar ya, external stakeholder katakanlah, yang merupakan konsultan yang kita bayar untuk mengassist kita untuk mengimplementasikan GIT. Maka pertama yang mereka lakukan adalah understand the enterprise. Conduct activity to understand the enterprise. Nah, di sini ada beberapa area yang harus mereka pahami, si konsultan tersebut ya. Area to understand are gitu ya. Oke. Ini sudah kita bahas tadi ya, in English ya. Konsultan yang mengunjungi perusahaan untuk membantu implementasi GIT pada awalnya akan melakukan kegiatan untuk memahami perusahaan.
area yang harus dipahami adalah ini poin-poinnya. Ya, jadi ketika kita ingin menjalankan GIT, ya kita harus memahami ini berarti ada pihak ketiga ya, ada konsultan. Maka key area yang harus dipahami adalah misi, ini udah kita bahas ya, misi, visi, value. Ini di prinsip enable pertama ya, yang biasanya sudah didefinisikan di kebanyakan perusahaan. Ya, pasti perusahaan punya misi, punya visi gitu ya, punya sasaran gitu ya. Kemudian poin kedua adalah governance, policy, and practice ya. Ini juga biasanya sudah banyak perusahaan menjalankan kebijakannya seperti apa tentang tata kelola ya, dan bagaimana prakteknya. Ibaratnya melihat, memotret lah gampangannya, memotret bagaimana jalannya perusahaan ya. Oke. Kemudian poin ketiga adalah ethic and culture, not always formally defined, but in many enterprise most staff already are aware of corporate ethic ya. Ada namanya corporate culture ya, ada namanya corporate culture ya, culture gitu ya, corporate culture ya. Jadi apa namanya, budaya di perusahaan gitu ya. Anda cari di perusahaan Anda ada nggak corporate culture gitu ya. Nah, di sini dikatakan ethic and culture not always formally defined, but in many enterprise or staff already are aware of corporate ethic and certainly have personal ethic. Ya, saya tidak bicara misalnya perusahaan ini perusahaan dari apa, katakanlah punya siapa gitu ya. Apa namanya? Detailnya ya, tapi di sini hanya bicara ketika kita ingin mengimplementasikan GIT, kita harus paham etik dan culture di perusahaan tersebut. Ya, walaupun biasanya tidak selalu sudah terdokumentasi dengan baik. Ya, di sini sudah saya bahas tadi. Nah, ini kayaknya dibahas di kuis nanti ya. Key area yang keempat adalah business strategy and plan. Ya, harus memahami bagaimana strategi bisnis dan rencana dari perusahaan tersebut. Dikatakan usually formally defined but periodically these are transformed to meet PESTEL. Ya, apa itu PESTEL? Politik, ekonomi, sosial, teknologi, law, sama environment. Ya, jadi kita harus pahami bagaimana strategi bisnisnya, bagaimana rencananya, walaupun biasanya itu berubah tergantung dari PESTEL ini ya, salah satunya ya. Another key change factor that motivates challenge change is competitor product. Ini udah kita bahas sebenarnya ketika di chapter 4. Or service already in place or being developed ya. Ini bicara bagaimana strategi bisnis yang dijalankan di perusahaan gitu ya. Ya, kemudian ada namanya risk appetite ya. Apa namanya, appetite itu selera ya. Bagaimana perusahaan itu memiliki selera terhadap risiko ya. Often understood but not always formally defined, change to risk appetite occur for specific key project. Di sini lebih kepada perubahan dari selera terhadap risiko ya. Ini dipengaruhi oleh, for example, more risk may be taken in developing new product or service ya. Ibaratnya resiko akan berubah ya, misalnya jika ada pengembangan produk yang baru atau layanan yang baru, tetapi anggaran yang dibatasi digunakan untuk menahan resiko. Ibaratnya inilah ya, harus paham di poin risk appetite-nya gitu ya. Perusahaan punya gaya mengambil resiko yang berbeda-beda. Ya, kemudian ada industry practice specific that relate to the industry sector such as robotic ya. Di sini bicara tentang bagaimana penggunaan teknologi ya di sini ya. Di situ apakah menggunakan robotic in car production and highly sophisticated computer-based system ya, now required in the car itself ya, industry practice ya. Di sini spesifik that relate to the industry sector ya. Jadi apakah penggunaan robotik ada gitu ya, kemudian menggunakan teknologi computer based system, atau mungkin robotik ini menggunakan AI gitu ya, menggunakan teknologi yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Itu juga harus
perhatikan. Yang berikutnya ada regulatory and statutory requirement. Oke, coba kita lihat. Harus memperhatikan persyaratan peraturan dan undang-undang. Ya, ada serangkaian persyaratan yang terus berkembang termasuk undang-undang perlindungan data. Ya, ini terkait dengan regulasi ya. Jadi harus bisa melihat juga regulasi yang sedang digunakan oleh pemerintahan yang sedang berjalan misalnya ya. Ya, kemudian di sini ada other important area. Operating model and level of maturity, the business process that are dependent on people, process teknologi, and how well these are currently operating from internal external assessment. Ya, di sini ada model operasi dan tingkat kematangannya. Proses bisnis yang bergantung pada orang, proses dan teknologi, dan seberapa baik ini saat ini beroperasi dari penilaian internal atau eksternal. Jadi melihat model dari operasi dan maturity itu kematangan di sini ya. Ibaratnya apakah perusahaan itu sudah berjalan dengan baik gitu ya, proses di dalamnya internalnya gitu ya. Itu juga harus diperhatikan. Yang berikutnya ada capability and available resource ya. Kalau availability ketersediaan sumber daya, capable berarti kemampuan. Jadi kemampuan dari resource-nya dilihat juga ketika kita ingin mengimplementasikan GEIT. Harus dilihat skill-nya, expertise-nya, keahliannya, experience-nya, pengalamannya, and sufficient number of people to structure. Ya, apakah cukup orang? Ya, jangan apakah satu orang mengerjakan beberapa fungsi, kan itu biasa ya. And run tergantung mungkin dari scope perusahaannya ya, sebesar apa gitu ya. Mungkin kalau besar banget ya enggak juga ya. And run the business in adequate resource such as facility and equipment to operate successfully, and of course budget to fund everything. Ini yang poin di sini adalah yang perlu diperhatikan adalah kemampuan dan sumber daya yang tersedia, keterampilan, keahlian, pengalaman, dan jumlah orang yang cukup untuk menyusun, mengatur, dan menjalankan bisnis, dan sumber daya yang memadai. Ini ada dan sumber daya yang memadai seperti fasilitas, peralatan untuk operasi, dan tentu saja anggaran untuk mendanai semuanya. Ya, itu adalah poin-poin yang harus diperhatikan. Kemudian di sini ada poin, it is extremely important to gain the support of board member. Ya, sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari director gitu ya. Or top management, because without their desire to have governance of enterprise IT in place, coupled with their commitment to support the implementation of program, then it is unlikely to be truly successful. In addition, key stakeholders need to support the GIT program too. Ini poin penting ya, harus ada dukungan dari direkturnya. Ya pasti harus dari atas dulu ya, kalau kita ingin mengimplementasikan. Kalau atasnya aja yang tidak setuju ya, ibaratnya bagaimana dijalankan di bawahnya gitu ya, atau hanya sekedar memenuhi kewajiban dari pemerintah, ya bisa aja, banyaknya seperti itu ya. Ya, oke, sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari anggota dewan atau manajemen puncak, karena tanpa keinginan mereka untuk memiliki tata kelola IT, ditambah komitmen mereka untuk mendukung program implementasi, maka hal itu tidak mungkin benar-benar berhasil. Ya, karena duitnya mereka juga yang ACC ya. Oke, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh konsultan untuk memahami sebuah enterprise ketika ingin mengimplementasikan tata kelola IT ya. Tata kelola dan manajemen IT. Apa aja tadi? Ini ingat-ingat ya, ini keluar request nih. Misinya, governance policy-nya, etik, kemudian business strategy and plan, risk appetite, industry practice, regulatory and stationary requirement, sama ada other important area ya, operating model and level of maturity, kemudian capability and available resource, ini udah kita, ini jelas banget. Kemudian terakhir adalah support dari direkturnya gitu ya, atau top management. Ya, oke.
Kemudian kita bicara faktor for successful implementation. Faktor-faktor untuk suksesnya sebuah implementasi GIT. Nanti proses-proses yang akan kita jalankan itu kita namakan sebagai the program. The program to deliver GIT need to be communicated regularly to all type of IDM to motivate people to adopt the desired change. Building on existing good practice is vital to move to implementing the required enabler of Public 5 to deliver GIT that fit the nature and desire of your enterprise. Ya. Di sini sebenarnya poinnya adalah ketika kita ingin mengimplementasikan GIT, kita perlu komunikasi. Ya, orang perlu dipahamkan. Ini penting gitu ya. Loh, selama ini nggak pakai ginian jalan gitu. Semua baik-baik saja gitu ya. Oke, kita harus bisa mengkomunikasikan secara reguler to all type of IDM to motivate people to adopt the desired change. Karena pasti berubah. Ketika ada standar yang ingin diimplementasikan, pasti ada dokumen-dokumen yang harus dijalankan, ada proses-proses yang harus dijalankan, ada biaya harus diturunkan gitu ya. Di setiap level harus mau berubah. Ini yang susahnya gitu ya. Apalagi orang kita ya. Building on existing good practice, di sini poin ketiganya adalah ketika kita ingin membangun existing good practice, maksudnya adalah kita harus melihat contoh yang sudah berjalan gitu ya. Ketika ingin menjalankan enabler of Public 5, ya ini sedang bicara gimana sih caranya gitu ya. Building on existing good practice, ya kita mencontoh yang sudah berhasil gitu ya. As with any program, ya di sini dikatakan sebagai program istilahnya, it is vital to implement quick win. Ya ada istilah namanya quick win. Ya menang cepat gitu ya. Quick win. That is relatively easy initiate, ya sangat mudah untuk diinisiasi. That can be implement quickly, ya cepat untuk diimplementasikan. In an attempt to secure support, fan of concern, apa itu fan? Menangkis ya, menangkis menangkis. Ya, nanti kita lihat tulisannya. And delay and also communicate success that will encourage participant in subsequent implementation stage ya. Seperti halnya program apapun, sangat penting untuk menerapkan kemenangan cepat, yaitu inisiatif yang relatif mudah yang dapat diimplementasikan dengan cepat dalam upaya untuk mendapatkan dukungan, menangkis kekhawatiran akan penundaan, ya, dan juga mengkomunikasikan keberhasilan yang akan mendorong partisipasi dalam tahap implementasi selanjutnya. Ya, yang namanya perubahan orang pasti kaget dulu pertamanya ya, kemudian beradaptasi, yang lama-lama juga terbiasa gitu ya, kalau bisa dipaksakan, misalnya seperti itu. Important factor that assist with gaining the support and commitment of board member, top manager, and key stakeholder are to understand the pain point and trigger. Nah, ini keluar di quiz nih. Important factor that assist with gaining the support, ya. Jadi faktor-faktor penting that assist ibaratnya yang membantu gaining support ya. And commitment of member, top manager, and key stakeholder. Jadi di sini harus memahami poin-poin pain itu sakit ya, istilahnya poin-poin sama triggernya ya. Jadi ibaratnya kita harus mengkomunikasikan gitu ya, ibaratnya menjelaskan pain pointnya apa, pain pointnya apa. Oke, di sini ada penjelasan. Pain points are difficulty the enterprise is experiencing that are impacting its ability to successfully meet its business outcome. Jadi pain point adalah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh perusahaan that are impacting its ability dan mengakibatkan sulitnya untuk mencapai tujuan dari bisnis. Kemudian ada namanya trigger. Ini keluar di quiz. Yang tadi juga ada ya. Trigger are important change that are taking place or need to be take place ya. Jadi trigger adalah important changes ya, perubahan-perubahan besar yang terjadi
or need to be atau harus dilakukan. Coba kita lihat apa aja listnya. Oke. Di sini ada appendix A of COVID 5, implementation provide mapping of pain point COVID. Jadi nanti di appendix A ya, di situ ada mapping of pain COVID pain point to COVID 5 process. Itu akan memberikan guidance on process that are likely to be important to implement to overcome the pain point. Contohnya adalah ada the pain point, atau kita lihat deh appendix A. Mana appendix A? Ya, appendix A. Coba kita lihat appendix A. Apakah ada di sini mapping pain point-nya? Ada ya. Mungkin saya salah memahami. Oke, ini hanya ya, saya pikir juga seperti ini juga. Oke, coba kita ulang. Oh, ini hanya bicara tentang prosesnya aja ya. Ya, di sini contohnya adalah the pain point outsourcing service delivery problem. Ya, di outsourcing service delivery problem may be overcome by implementation of IDM 04 ya, Answer Resource Optimization. Ya, jadi di sini ada poin-poin yang bicara tentang ini, maka solusinya adalah dengan mengimplementasikan IDM 04 dan APO 09 dan APO 10 ya. Oke, itu poin-poin yang bicara tentang outsourcing service delivery. Ya, ini ada pain point-nya ya. Silakan Anda pahami. Ya, ini adalah beberapa pain point ya yang biasa dihadapi oleh enterprise. Yang pertama adalah business frustration over fail IT initiate, rising costs, low business value, and return of investment. Outsourcing service delivery problem yang tadi ya. Ini outsourcing service delivery problem tadi ini. Kemudian duplicate project, continue poor audit result, board and senior manager directed to engage with IT. Ya, ini adalah pain point-nya, diartikan sebagai poin sakit. Yang pertama adalah frustasi bisnis atas inisiasi TI yang gagal. Biaya meningkat, nilai bisnis yang rendah, dan laba atas investasi. Masalah pengiriman layanan outsourcing. Masalah ini sebagai outsource ya. Service-service yang kita berikan ke pihak ketiga gitu ya. Adanya proyek duplikat, hasil audit yang terus-menerus buruk. Kemudian ada dewan manajer senior yang enggan terlibat dengan IT. Ya, tadi sudah kita katakan ini contohnya ya. Dapat diatasi dengan penerapan proses-proses tertentu. Oke, ini tadi sudah saya bahas. Kemudian triggernya apa aja? Trigger dari pain point itu adalah merger, acquisition, and divestiture. New regulatory compliant requirements, shift in market demand for companies product, significant technology change. Ini core request-nya. Loh, ini kok, sorry, saya salah ini. Jadi pemicu dari pain point itu tadi adalah adanya merger ya, ada penyatuan dari dua perusahaan gitu ya, ada akuisisi atau divestasi, mungkin ada persyaratan kepatuhan regulasi dari pemerintah yang baru, ada pergeseran permintaan produk untuk produk perusahaan, permintaan pasar ya. Ada juga mungkin perubahan teknologi yang signifikan. Ini dihafal aja. Ini adalah trigger dari apa tadi pain point-nya. Ini adalah pain point-nya, beberapa poin yang dirasakan oleh sebuah perusahaan. Ya, kemudian di sini juga ada pernyataan, another important approach to take into account when implementing COVID is use the COVID-5 goal cascade to link stakeholder need to business goal to IT related goal and hence identify key process to implement. Ya, oke ya.
Jadi poin di sini dikatakan untuk bisa mengimplementasikan GIT sangat penting untuk bisa menurunkan ya dari stakeholder need ya to enterprise goal to IT goal sampai pada mengidentifikasi proses-proses apa yang harus kita implementasikan. Ini sudah pernah saya sampaikan ya, di sini ada pernyataannya. Okay, in addition, risk scenario can be used to identify key COVID-5 process that can assist with risk management. Appendix C of COVID-5 implementation about 3 key area of risk. Ya, di sini untuk memahaminya kita juga bisa melakukan skenario risiko ya untuk mengidentifikasi proses kunci yang dapat membantu manajemen risiko. Ya, Anda bisa lihat di lampiran C. Ya, kita ada benefit and value enable risk, program project delivery risk, service delivery atau IT operation risk ya, itu. Ya, and each area identify many risks. Ya, ini setiap area ada risikonya. Yang pertama adalah incorrect technology selection in term of cost, salah milih teknologi ya. Kemahalan tapi tidak sesuai dengan biaya yang kita keluarkan. Performance feature and compatibility ya, performanya ya nggak bagus lah ya dan tidak sesuai dengan kebutuhan kita, tidak kompatibel. Insufficient quality of project deliverable. Intrusion of malware on critical operation server and or laptop. Ya, kemudian teknologi yang salah dalam hal biaya, fitur kinerja dan kompatibilitas. Kualitas hasil file yang tidak memadai, intrusi malware pada server, operasi penting dan atau laptop. Itu saya pikir nggak terlalu sulit. It then so again each risk the computer process that are capable of system. For example, the risk of intrusion of malware, ini ibaratnya solusinya ya. Can be controlled with the COVID-5 process ya. Tadi masalah the risk of intrusion ya. Itu bisa kita selesaikan dengan menjalankan APA 01, APA 0108 detailnya, DSS 05 praktisnya DSS 0501. Ya, itu ibaratnya breakdown dari pain point sampai pada pengambilan resiko ya. Iya. Ya, ini menjelaskan sudah mulai di era COVID-3 ya, bagaimana mengimplementasikan COVID ya. Oke, ini bicara tentang expert in the field of government of enterprise IT have worked on how to use COVID to implement IT sejak tahun 2003 ketika ISAKA first published its IT government. There have been 3 completely new edition of ISAKA Guide. Ya, sudah ada 3 guide ya. Di sini bicara tentang implementasinya ya. Kemudian di sini sebenarnya mengarahkan pada life cycle approach to implementation. Experience of this practice grew as implementation were conducted and activity grew. Ya, ini sebenarnya pengen masuk kepada ini dia. Kita masuk kepada 7 phase of the life cycle, 7 fase life cycle yang disampaikan oleh Kotter ya, tahun 1996. Dia punya implementation of change. Bagaimana kita mengimplementasikan sebuah perubahan. Si Kotter ini ya tahun 1996 dia punya metode namanya 8 step for transformation. Saya pikir ini bisa dilakukan di domain apapun. Kotter approach is also used for ITIL implementation ya, although ITIL does not include the broad range of concept the COVID-5 has adopted. Jadi tidak hanya di COVID-5 tapi juga di ITIL gitu ya. Nah, ini bicara tentang bagaimana kita mengimplementasikan COVID-5 ya, salah satunya menggunakan metode namanya 8 step for transformation. Ada 8 langkah untuk
berubah gitu ya. Ya, apa? Ada berapa langkah? Ada 8 langkah untuk berubah. Oke, kata siapa ini? Kata Kotter ya. Kotter bilang tahun 1996, ketika kita bicara implementasi enterprise untuk implementasi GIT atau yang diimplementasi yang digunakan oleh Kabit 5 itu ada namanya X-Step for Transformation. Nah, ini dia. Kita bahas ini ya. Cukuplah 15 menit. Oke, saya coba lihat lebih dekat lagi. Ya. Ini adalah 8, katanya 8 langkah, tapi cuma ada 7 ya. Satunya lagi mana? Oke, salah di mana di sini? Ini jelas-jelas 8 ya. Oke, ya saya nggak tahu salah di mana. Ya, oke, kita bahas ya. Ini adalah 7 langkah untuk berubah ya, untuk mengubah sebuah sistem. Yang pertama adalah kita harus melihat what are the driver ya. What are the driver? Apa yang membuat enterprise itu ingin berubah? Itu ya, ibaratnya latar belakangnya lah, drivernya lah. Apa itu driver? Supir Pak, bukan supir ya. Konteksnya di sini yang menjadi, di sini diartikan driver juga. Yang menjadi dasar orang itu berubah itu apa? Gitu ya. Oke, saya tidak berbicara lebih detailnya lagi kemana-mana. Tapi langkah pertama adalah kita harus memahami latar belakangnya apa yang membuat enterprise itu ingin berubah. Kemudian yang kedua adalah where are we now? Ya, kita harus paham kita lagi di mana posisinya gitu ya. Kita harus paham enterprise itu sekarang ketika dipotret itu katakanlah ketika implementasi standar Kabit 5 ini dicoba diaudit, nanti pembahasannya mungkin bisa sampai pada penilaiannya ya. Tapi di sini ibaratnya adalah setelah kita mengidentifikasi drivernya, kita harus bisa memotret kita sekarang di posisi yang mana. Oke, where are we now? Gitu ya. Where are we now? Yang ketiganya adalah where do we want to be? Ya, setelah kita mendefinisikan ini kayaknya bagus jadi quote ini. Ya, ada 7 langkah di sini. Yang pertama adalah what are the driver ya, apa yang membuat ingin berubah. Kemudian where are we now, memotret kita sekarang di mana posisinya. Ya, kemudian kita harus where do we want to be. Kita pengen berada di posisi yang mana, gitu ya. Ya ibaratnya kita set goal-nya lah. Kita mau sampai mana. Kemudian yang keempat adalah what need to be done, apa yang harus dilakukan ya oleh perusahaan atau apapun lah ya. Kemudian poin nomor 5-nya adalah how do we get there, bagaimana caranya. Kemudian yang keenam adalah kita akan harus bertanya did we get there, gitu, apakah kita sampai. Kemudian yang terakhir adalah how do we keep the momentum going. Ya, sekali lagi ini teorinya siapa? Ini teori yang dimiliki oleh Kotler. Ketika bicara tentang bagaimana sebuah enterprise, sebuah sistem itu berubah. Apa aja poin-poinnya? Yang pertama adalah drivernya, ya apa latar belakangnya gitu ya, apa yang membuat mereka ingin berubah gitu ya. Yang kedua adalah kita di posisi mana, where are we now. Yang ketiga adalah kita mau sampai mana. Yang keempat adalah what need to be done, apa aja yang harus dilakukan. Kemudian how do we get there, bagaimana caranya. Kemudian did we get there ya. Nah, ketujuh langkah ini, 7 fase ini akan kita breakdown lagi menjadi 3. Di sini ada program manajemen ya, yang di luar sini.
Yang ke berikutnya tengah sini adalah change enablement. Yang paling dalam adalah continual improvement life cycle. Ya, jadi ini bisa dilihat di tabel di sini, ada tabel yang menjelaskan ini semua. Nah, ini dia. Ya, tabel ini adalah tabel yang menjelaskan relasi antara activity yang harus dilakukan, ya. Kemudian ibaratnya tadi kita sudah bicara ada 7 fase ya. Yang pertama adalah what are the driver, where are we now, where do we want to be, what need to be done, how do we get there, did we get there, how do we keep the momentum going. Ya. Jadi pertama kita harus punya yang mendrive-nya gitu ya, yang jadi latar belakang, yang jadi motivasinya gitu ya. Kita harus bisa apa? Melihat kita dari posisi apa. Nah, di breakdown di sini ada program manajemen, PM, ada change enablement, ada continual improvement life cycle. Oke, yang kita lihat ini di setiap fasenya itu ada step-stepnya. Yang pertama adalah initiate program, kita initiate programnya. Ketika bicara where are we now, kita define problem and opportunity, kita mendefinisikan masalah-masalah yang dihadapi dan opportunity-nya, as what gitu ya. Kalau kita where do we want to be ya, kita define roadmap, kita bikin roadmap ya. Apakah 5 tahun extra gitu ya, apakah 20 tahun ya, kita mau sampai mana gitu ya perusahaan kita. Yang berikutnya kita plan program ya, kita punya rencana, dan yang paling sulit adalah mengeksekusi plan ya. Kita punya program dan kita eksekusi programnya ya. Oke, ini bisa kita lakukan ya di level apapun ya. Kemudian realize benefit ya, mengecek ya apakah sudah tercapai atau belum. Kemudian kita mereview effectiveness ya. Kalau effectiveness berarti hasilnya ya, bukan efisien. Kalau efisien caranya gitu ya. Kalau effectiveness berarti outputnya ya. Ini bisa kita pahami dengan mudah gitu ya ketika di program manajemen. Kemudian ketika di change enablement ya, change itu perubahan ya, enablement berarti dapat dilakukan perubahan gitu ya. What are the driver? Kita bicara tentang establish desire to change ya. Establish itu berarti mewujudkan ya, mewujudkan keinginan berubah gitu ya. Kemudian di sini where we are now, form implementation team ya, kita bikin tim implementasi. Kemudian where do we want to be, communicate outcome, kita berkomunikasi outcome apa saja yang kita inginkan. What need to be done, identify role player, kita harus mengidentifikasi siapa yang terlibat ya. Nah di sini operate and use ya, kemudian embed new approach ya, menambahkan pendekatan baru. Sustain itu mempertahankan ya, sustain. Nah di level continual improvement life cycle di sini recognize need to act ya, kemudian assess current state, define target state, build improvement, implement improvement, operate and measure, monitor and evaluate. Ya, ini ada poin-poinnya. It is important to recognize that continual improvement happen throughout the implementation cycle. Harus penting untuk diketahui bahwa perbaikan terus-menerus terjadi sepanjang siklus hidup implementasi. Tidak hanya setelah implementasi selesai. Ya, ibaratnya setelah kita punya program setahun gitu ya, kemudian kita ada peningkatan gitu ya. Ya, ini jelas-jelas standar yang ada di pendidikan mengadopsi standar yang dimiliki oleh industri ya. Ada konsep namanya Kaizen ya, refinement ya, peningkatan secara bertingkat gitu ya, secara terus-menerus gitu ya. It is important to recognize that continual improvement happen throughout the implementation life cycle. Penting untuk diketahui bahwa perbaikan terus-menerus terjadi sepanjang siklus hidup implementasi. Ya. Oke, ini tadi kita bahas.
Ini juga sudah dibahas ya. Ya, ini kemudian ada role and responsibility in implementation life cycle phase. Tadi kita sudah, ini ada 7 ya, ada 7 fase. Nah, ini setiap role-nya ya, dia memiliki ibaratnya di setiap fasenya, setiap role-nya terlibat. Ya, ini ada tabel seperti ini. Ya, di sini board berarti inform, dia yang dapatkan informasi, ya, confirm dia yang ibaratnya memberikan informasi gitu ya. Di level IT Execute Committee responsible, ini yang menjalankan gitu ya, dan yang lainnya dan lainnya. Jadi di sini hanya menjelaskan tabel ini setiap fasenya, setiap role-nya ada di sini, siapa yang responsible, bertanggung jawab, siapa yang mendapatkan informasi, siapa yang ditanyai, confirm gitu ya, sama yang accountable itu yang men-trigger sebenarnya ya. Nanti di sini bisa Anda lihat ya, tabel ini seperti itu ya. Di fase divisi IT audit ya, dia akan melakukan role sebagai confirm dan inform di sini ya. Oke. Board does not have a role in phase 4. Phase 4 board ya. Phase 4 itu apa tadi? Ya, what need to be done ya. Ya, saya pikir nggak terlalu sulit ini dipahami. Kemudian the other key requirement in the implementation life cycle are to recognize that in phase there are several challenges to overcome. Ada beberapa tantangan, challenge untuk setiap fasenya. Ini quote di quiz kayaknya. Fase pertama ya, lack of senior management buy-in ya. Kurangnya dukungan komitmen dan dukungan manajemen senior. Itu masalah yang sering terjadi dialami di fase 1. Fase 1 tadi apa? Drivernya ya. Jadi tidak ada dukungan komitmen dan dukungan manajemen senior ya. Mungkin mereka tidak merasa penting adanya standar. Di fase 2 dan 3, biaya perbaikan melebihi manfaat yang dirasakan. Oke, ini biasanya menjadi obstacle yang paling besar ini ya, masalah biaya dan manfaat yang dirasakan lebih kecil daripada biaya perbaikannya. Oke, fase 4 adalah resisten terhadap perubahan. Fase 4 itu apa? Fase 4 itu adalah what need to be done, apa saja harus dilakukan. Ya, orang nggak mau berubah ya. Udahlah enak begini aja lah, nggak usah berubah gitu ya. Nggak usah pasang-pasang standar gitu ya. Oke, itu biasanya resistensi terhadap perubahan dari karyawannya gitu ya, atau setiap level lah ya. Yang kelima adalah mencoba melakukan terlalu banyak sekaligus. Trying to do much at once ya. Tackling overly complex and or difficulty problem. Itu fase kelima. Apa fase kelima? How do we get there ya? Gimana caranya supaya kita sampai ya, kita pengen cepat-cepat aja, maka kita lakukan kegiatan secara bersamaan. Ya, yang terakhir adalah kesulitan dalam menunjukkan atau membuktikan manfaat. Ya, difficulty in showing or proving benefit ya. Orang nggak percaya sama kita ya kalau nggak ada buktinya. Ya, udah ada buktinya juga orang masih nggak percaya gitu ya. Karena nggak ada benefit secara biayanya gitu ya. Susahlah membuktikan ke orang lain kalau ada manfaatnya sebuah standar atau sebuah metode. Oke. The guide COVID-5 implementation tabulate 21 challenge in total and with each. Jadi di dokumen ini ya ada melis 21 challenge. Ya, oke, nanti bisa kita cek. Oke. Udah habis waktunya ya. Jam kedua ada?
Ada, Pak. Ada. Ya. Oke ya. Oke, di jam 10. Jam 8 ya. Ya oke, guys, ada beberapa poin nanti saya lanjut saja, sisanya nih ada beberapa slide yang sebenarnya penting tapi ternyata karena waktunya sudah habis. Kita lanjut hari Selasa insya Allah ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang saya coba sampaikan ya. Anda bisa baca-baca lagi ya. Intinya adalah di sini bicara bagaimana mengimplementasikan GIT dan masalah-masalah yang mungkin ditemui di lapangan. Ini best practice-nya, sering orang hadapi. Ya, Anda ada jam kedua, kita akhiri ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.